Saya bahkan pernah dikritik orang, Ustadz, dakwah yang sebenarnya bukan di mimbar, tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Ini cambuk buat saya, Bapak Ibu. Iya juga ya, Pak. Dakwah itu kalau cuma di mimbar, habis khutbah, habis ceramah, langsung diamplopin, langsung disangoni. Ya kalau lupa Pak Victor pasti nganterin ke rumah lah. Ini kode keras ini, kode keras. Mohon maaf, betul kan Pak? Ini sudah zamannya kita. Ceramah diamplopin. Nabi dulu ceramah nggak ada yang nyamplopin. Ya kan begitu kan? Sahabat berdakwah Wali Songo, dakwah Nusantara menjadi 90% muslim, nggak ada yang nyangoni, nggak ada yang ngamplopin. Saya setuju, dakwah sebenarnya bukan di mimbar. Bahkan menurut saya begini Pak, jihadnya penceramah bukan sedang ceramah. Jihadnya penceramah itu satu, mengamalkan apa yang dia sampaikan. Itu jihad penceramah itu. Yang kedua, habis ceramah lupa disangoni. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali WA panitia. Ada yang lupa nggak ya? Nggak jadi, jihadnya nggak jadi. Itu jihad penceramah sebenarnya. Makanya saya sering sampaikan kepada teman-teman penceramah. Tolong para penceramah jangan gumedek lah. Mawas diri. Kita ini cuma penceramah. Jangan sok-sok paling suci sendiri, jangan kata saya. Kita sampaikan yang baik-baik. Tahu ujung-ujungnya kalau nggak diamplopin marah juga kan? Iya kan? Jangan sampai kayak gitu. Ini harus introspeksi diri. Nggak ada orang suci di muka bumi ini. Wa ma yantiqu anil hawa, cuma Nabi yang kalau ngomong nggak pakai hawa nafsu. Makanya saya nggak setuju juga kalau penceramah-penceramah ngajarin umatnya salah, ngajarin umat melawan negara, itu nggak bener itu. Agama nggak boleh dibuat begitu, dikamuflase, dibuat kepentingan politik. Ini agak serem nih yang satu ini ya. Jangan sampai agama dimanfaatkan seperti kata para filsuf itu, religion is an opium for the people. Agama itu adalah candu buat masyarakat. Jangan. Karena apa? Agama dimanipulasi dan dikamuflase demi kepentingan syahwat pribadi, politik dan lain sebagainya. Jangan sampai sedemikian rupa. Jadi balik lagi, agama bukan di mimbar. Dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Yuk kita berbagi dengan sesama, minimal sama orang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innakum asbahtum fi zamanin." Sesungguhnya saat ini kalian semua sedang hadir di suatu zaman. Nabi merujuk ke zaman itu ya Pak, zaman Nabi dan sahabat ini. Saya kutipkan dulu itu. Hadir di suatu zaman, kata Nabi, fi zamanin, ada di suatu zaman, kathirin fuqaha'uhu wa qalilin khutoba'uhu. Zaman di mana banyak sekali fuqahanya. Apa itu fuqaha? Jamak dari faqih. Orang-orang yang pakar agama. Kalau dalam bahasa kita apa? Orang yang pakar agama itu ulama ya. Banyak sekali fuqahanya, banyak sekali ulamanya, dan sangat sedikit tukang ceramahnya. Ya iyalah Pak, apalagi zaman Nabi, cuma Nabi doang yang ceramah. Zaman sahabat juga begitu. Sedikit tukang ceramah. Nah ini yang perlu diingatkan. Wasayati zamanun, lalu akan datang suatu zaman, kata Nabi, di mana di zaman itu qalilun fuqaha'uhu wa katsirun khutoba'uhu. Sedikit sekali orang yang pakar agama dan banyak sekali tukang ceramah. Ini penting. Ini sebenarnya koreksi buat saya nih Pak. Maksud saya begini Pak, banyak orang sekarang ini berceramah mengatasnamakan agama, tapi sebetulnya tidak sesuai dengan akhlak Islam. Ini perlu saya klarifikasi. Kalau zaman dulu terpercaya, zaman di mana sangat banyak ulamanya, sangat banyak fuqahanya, sedikit sekali tukang ceramah. Nah akan datang suatu masa di akhir zaman, ya zaman sekarang ini, di mana ulamanya sedikit sekali, tapi banyak yang ngaku-ngaku ulama. Ada yang nanya sama saya, Ustadz Suparman ini ulama bukan? Bukan, kata saya. Gak berani saya ngaku ulama Pak. Karena ngapa? Keilmuan saya belum nyampai. Nanti dites orang malu-maluin. Ulama itu sedikit sekali.
Apalagi mau kita gandengkan dengan annal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Ini orang ngaku ulama, akhlaknya nggak sesuai dengan akhlak nabi. Ya jangan ngaku ulama. Gitu. Karena bebannya berat itu. Akhlaknya harus kayak akhlak nabi. Imannya harus kayak iman nabi. Belum lagi keilmuannya kan. Kualitas keilmuannya. Belum lagi riyadhahnya, mujahadahnya. Ya minimal bagaimana kita menyamakan dengan ulama-ulama zaman awal. Nah, tapi zaman sekarang ini banyak yang ngaku-ngaku ulama. Ngakunya ulama. Makanya Nabi bersabda, la ya'rifunal ulama'a illa bitaubin hasan. Nanti akan datang suatu masa di mana orang tak mengenal ulama kecuali karena pakaian yang bagus saja. Di akhir zaman kata Nabi, ulama cuman dijadikan kedoknya. Isinya bukan ulama, jubahnya ulama. Terus memanipulasi orang awam. Sampai kejadian di Bandung, santrinya dicabulin kan gitu ya Pak. Ini kedoknya agama tapi kelakuannya sedemikian rupa. Apalagi saya prihatin zaman sekarang ini banyak penceramah-penceramah yang isinya malah memprovokasi, ngadu domba. Nah itu nggak layak disebut ulama, disebut ustadz aja nggak layak. Ngakunya Habib lagi Pak, kadang-kadang ngisin nih gitu ya. Kita tuh jadi beban gitu loh. Orang kalau sudah ngaku Habib, mengklaim dirinya keturunan Rasulullah, tapi ngomong saenak udile dewe gitu. Seenak cangkemnya dewi gitu. Maki-maki, marah-marah, memprovokasi. Itu jangan diikut oleh kita. Jangan dicontoh. Itu namanya ngerusak itu. Apalagi isinya ngajak musuhan gitu. Ini bisa jadi nanti la yadkhulul jannata namam. Dia masuk kategori orang yang mengadu domba. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Ada yang nanya sama saya, Pak Ustadz kok ngomong begitu? Ya saya harus menjawabnya ini. Kalau dibiarkan begitu saja seakan-akan yang kayak gitu tuh benar gitu. Betul-betul mewakili umat Islam padahal tidak ada. Dakwah Islam tidak boleh mencaci maki, doa yang buruk-buruk, melaknat. Kapan saya pernah khutbahkan di mimbar Al-Karomah ini? Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Ini bahasa kitanya begini Pak. Saya gunakan bahasa yang awam banget. Payah manusia itu kata Allah. Cangkemnya itu cangkem elek. Subhanallah. Kata Allah payah manusia itu cangkemnya cangkem elek. Ngomong maki-maki, menghina, melaknat, doa yang buruk-buruk. Latah betul cangkemnya melaknat, berdoa yang buruk-buruk. Doa mintakan azab sebagaimana latahnya dia minta kepada kebaikan. Wa kanal insanu ajula. Manusia memang cenderung tergesa-gesa. Ditegur oleh Allah. Tidak boleh. Dakwah itu isinya sedemikian rupa. Terus kita ngambil pelajaran. Memang sebetulnya panjenengan mesti tahu Pak. Beban umat Islam itu di situ. Nabi itu yang sholat semalam suntuk. Yang doanya nggak kelar-kelar. Sahabat yang nungguin nganti pegel wasal. Cuman pengen protes nggak berani sama Nabi soalnya. Temen ujung-ujungnya nanya juga Nabi, minta apa sih? Panjang betul. Kata Nabi yang ku minta cuman 3. Tapi kok lama betul kata sahabat. Karena yang satu belum dikabulkan kata Nabi. Ku minta lagi. Nah itulah perkara yang paling aku khawatirkan kata Nabi. Emang minta apa? Yang aku minta dan tidak dikabulkan kata Nabi wa sa'altuhu Allah yaj'ala ba'sahum bainahum. Aku minta kepada Allah agar umatku ini tidak saling membinasakan. Umatku ini tidak saling gontok-gontokan, tidak saling berantem, tidak saling berperang. Sayang doa ini kok enggak dikabulkan. Nah ini Pak. Nabi itu perkara yang paling ditakuti Nabi itu perkara itu. Ketika umatnya terjebak adu domba. Tidak akur satu sama lainnya. Dan sepeninggal Nabi kita harus ngambil pelajaran. Ini historis ya Pak. Ini sejarah.
fakta yang tidak bisa ditutupi. Kita ingat betul adu domba di masa Khalifah Utsman bin Affan. Tuduhannya apa? Khalifah tidak adil. Kan selalu begitu, khalifahnya zolim. Coba kita lihat Pak, orang sekarang kan bikin masyarakat ini nggak percaya sama pemerintah, bikin narasi pemerintah zolim. Tanya balik kali penjenengan Pak, zolim yang mana? Zolim apanya? Apanya yang zolim? Ada yang korupsi kitbiyen, ada yang korupsi itu Pak. Dia kalau ketangkap KPK ya tanggung jawab sendiri dianya. Nggak ketangkap KPK, tunggu akhirat nantinya, nggak mungkin lewat. Tapi dibikin masyarakat itu nggak percaya sama pemerintahnya sendiri. Dibuat sedemikian rupa. Sama kayak Utsman dulu. Padahal kan nggak mungkin kan Khalifah Utsman melakukan itu. Zalim, nggak adil, korupsi, nggak mungkin. Tapi karena sudah terlanjur fitnah, merajalela, maka muncullah demo 40 hari 40 malam. Yang demo tuntutannya apa? Utsman mundur dari khalifah atau mati. Karena Khalifah Utsman tidak mau mundur, maka ditusuk dadanya. Nah yang nusuk kan sahabat sendiri. Wafat meninggal dunia yang beliau sedang membaca Al-Quran. Padahal nggak mungkin Khalifah Utsman korupsi. Karena beliau itu menantu Nabi dari 2 putri Nabi. Dijamin masuk surga. Nggak mungkin kan? Dan apalah dayanya orang umur 79 tahun Pak. Sudah hampir 80 tahun kok dibegitukan. Nah itulah adu domba. Hati-hati. Memang ada provokatornya. Marwan bin Al-Hakam. Itu provokatornya tuh. Karena dia nggak seneng gitu. Padahal ini sekretarisnya Khalifah Pak. Provokator utamanya. Yang manas-manasin masa gitu. Dia bikin surat. Semua yang demo itu dibantai, dihukum. Ketika suratnya bocor kan mau yang demo kan. Itu yang terjadi. Gak lama di baiat Imam Ali, tambah provokator, tukang fitnah. Ali belum menangkap pembunuh Utsman, berarti Ali lah dalang pembunuh Utsman. Nambah lagi tukang fitnah itu Pak. Maka muncul demo besar-besaran di Basrah. Terjadilah perang Jamal, perang antara sahabat Nabi. 18.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. Ini kerjaan siapa nih? Provokator. Kalau dengan baca di dalam sirah ya, kitab-kitab sejarah itu, di zaman itu banyak orang yang baik bersumpah, wallahi Ali sudah menyimpang, wallahi Ali dalang pembunuh Utsman. Banyak bersumpah demi Allah. Makanya kalau sudah banyak orang Pak di urusan politik dikit-dikit demi Allah ngangkat Quran, tapi untuk politik tuh demi Allah, dia pendusta itu, tukang ngadu domba itu. Ibu-ibu pengajian aja tak ajarin Bu, kalau lakinya dikit-dikit ngomong demi Allah mah papa nggak selingkuh, ketahuan itu. Dia sedang berbohong sebetulnya. Karena mengapa? Mengucapkan demi Allah itu nggak gampang. Nah di zaman perang Jamal itu terlalu banyak orang yang bersumpah demi Allah, tapi tujuannya itu apa? Mendelegitimasi pemerintah. Tujuannya agar masyarakat tidak percaya sama pemerintah. Perang Jamal. Nyusul 6 bulan berikutnya perang Siffin, 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Ini kerjaan siapa lagi nih? Provokator. Mengapa itu sampai terjadi perang? Karena ngapa? Fitnah politik yang mengatasnamakan agama. Kayak sering saya sampaikan, hati-hati dengan pembajak agama. Orang-orang yang mengatasnamakan agama, tapi untuk kepentingan ambisi politik. Jadi Islam itu tidak boleh Pak jadi baju politik. Setuju gak kira-kira? Nggak boleh. Islam itu adalah nilai, pedoman kehidupan moral akhlak. Makanya mungkin Pak Haji Supardi tiap hari sempat ke India kan? Sempat ke India. Di India itu pantangan sekali itu. Syekh Maulana Ilyas itu kan dakwahnya terlibat di dalam urusan politik. Mengapa Pak? Karena itu yang bisa mengadu domba memecah belah. Karena India itu kan separuh lebih beragama Hindu, separuhnya beragama Islam kan. Coba kalau Islam masuk ke politik, bisa perang saudara di sana itu. Sampai sedemikian rupa. Ini pentingnya. Namanya Islam harus kembali kepada dakwah yang sesungguhnya. Dakwah itu moral sifatnya, bisa menyentuh kemana saja. Yang namanya dakwah Pak, ke semua golongan. Yang namanya dakwah mengajari moral yang benar, akhlak yang benar, menjaga iman dan takwa. Dakwah kemana saja? Ke PDIP dakwah, ke Golkar dakwah, ke Demokrat dakwah, ke PKB dakwah. Sedemikian rupa. Tapi jangan pernah mengklaim
Islam di kelompoknya sendiri. Tidak boleh. Apalagi untuk kepentingan politik. Itulah yang kemudian menjadi adu domba. Yang paling sadis sebetulnya perang Ka'bah. Perang Ka'bah itu paling sadis, Pak. Karena ngapa? Ka'bahnya rontok. Kalau yang perang itu Abraha, enak, Pak. Langsung dikirim burung ababil. Walaupun ada guyonan kemarin. Mengapa pasukan Garuda kalah dengan pasukan gajah Thailand, Pak? Karena gajah itu kalahnya sama burung ababil katanya, bukan sama burung Garuda. Iya juga ya, Pak. Allahu Akbar. Kalau dipikir-pikir masuk akal juga tuh guyonan orang itu. Jadi kalau dulu Abraha pakai pasukan gajah nyerang Ka'bah, itu Nabi Muhammad belum diutus loh, Pak, belum ada. Baru ada kakeknya Abdul Muthalib. Nabi Muhammad di tahun kelahiran, tapi belum lahir, hanya di tahun kelahiran. Jadi Nabi kita itu lahir di tahun gajah, tapi belum lahir. Jadi ketika pasukan Abraham menyerang Ka'bah, belum ada Al-Quran. Nabi aja belum lahir. Tapi siapa Khodimul Ka'bah? Yang pelayan yang ngurusin Ka'bah siapa? Abdul Muthalib, kakeknya Nabi yang ngurus itu. Kata siapa? Orang-orang Quraisy itu, "Sayyid, Tuan, bagaimana cara kita mengamankan rumah Allah ini?" Kata Abdul Muthalib, "Ini kan bukan rumah kita, rumah Allah," kata dia. "Ya Allah lah yang mengamankannya, kita mah kabur aja," kata dia. Iya juga, masuk akal, Pak. Ini kan rumah Allah. Orang mau menghancurkan rumah Allah, yang punya rumah lah yang melindunginya. Nah, kita menyumput aja, kata Abdul Muthalib. Abdul Muthalib nyumput, bener, Pak. Langsung dihantam pasukan burung ababil. Bawa batu-batu dari neraka tuh dihantemin, mati semua. Enak kalau yang nyerang Ka'bah itu Abraha, enak menyelesaikannya. Cuman yang nyerang Ka'bah waktu itu sesama orang Islam, perang hancur. Karena ngapa? Gubernur Mekah perang sama Malik bin Marwan Al-Hakam. Jadi masih keturunan Bani Umayyah. Larinya ke dalam ke Baitullah, ke dalam Masjidil Haram. Perangnya di Masjidil Haram pakai ketapel lontar batu berapi itu loh, Pak. Dilemparin, Masjidil Haram terbakar, Ka'bahnya rontok separuh. Jenengan bisa ngebayangin kalau perangnya sekarang. Masjidil Haram hancur, apa kata dunia, Pak? Itu terjadi di zaman kekhalifahan Bani Umayyah itu. Gara-gara apa? Kok bisa kayak gitu? Politik. Saya ingin ke politik. Makanya jenengan tak ajan, jangan terlalu percaya sama isu-isu politik itu. Apalagi yang tujuannya ngajak kita ngelawan negara sendiri, jangan percaya. Itu sudah terjadi soalnya. Sampai Gubernur Mekah Abdullah bin Zubair ini kan sahabat Nabi, tertangkap dan dihukum pancung oleh mereka. Subhanallah. Sesama orang Islam loh, Pak, itu Islam semua agamanya gitu, paten-paten Islamnya. Tapi mengapa sesama sahabat bisa mencabut pedang? Karena politik, bukan karena iman. Bayangkan, bukan karena iman, politik. Iman mah sama, la ilaha illallah. Coba kan jangan baca perang Jamal itu. Di kubu Imam Ali siapa? Amr bin As, Muhammad bin Abu Bakar, komandan-komandannya. Di kubu lawannya Aisyah, Abdullah Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah. Kurang apa? Perang. Ini terjadi perang. Mereka beda iman, sama imannya. Mereka mungkin beda keluarga, sekeluarga itu, Pak. Sekeluarga. Yang paling dekat Muhammad bin Abu Bakar tuh adik bungsunya Aisyah. Anak laki-lakinya Abu Bakar. Perang sama ayunya. Ali, menantu Nabi, adik sepupu Nabi. Perang sama siapa? Ummul Mukminin, mertua Nabi. Kurang apa kan? Iman sama, madhab belum ada madhab Syafi'i zaman itu, belum ada madhab Maliki, nggak ada madhab, Pak, nggak ada madhab. Apa yang membuat menjadi berperang? Apa coba? Politik. Sekali lagi, politik itu bisa menghancurkan. Makanya saya berharap itu, bukan saya anti politik, bukan ya, Pak. Panjenengan kalau memang punya kecenderungan berpolitik silahkan, tapi bawa berpolitik itu bukan untuk bermusuhan, hanya untuk berkompetisi saja. Silahkan, kemana arahnya. Makanya saya setuju betul ini, Pak, Ketua NU terpilih Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menetapkan NU tidak bergabung ke partai politik manapun. Dan yang kedua yang perlu saya tegaskan, jangan mau dibohongi, Pak. Tidak ada satupun perintahnya menegakkan khilafah dalam Quran dan hadis.
Jadi kalau ada yang ngomong begitu, dia sedang membohongi kita semua. Nah, ini saya sudah pernah diskusikan sama Hizbut Tahrir Indonesia. Tunjukkan satu pun dalil, kata saya, memerintahkan menegakkan khilafah. Kalau menegakkan sholat ada perintahnya. Jadi tidak ada satu pun perintah. Kalau dia memerintahkan berarti dia sudah berbuat kebid'ahan itu. Itulah mengapa rahasianya. Jadi kalau panjenengan diajak ikut-ikut khilafah, menegakkan khilafah Islamiyah, gampang ngebantahnya itu, Pak. Tunjukkan satu dalil saja yang memerintahkan menegakkan khilafah dalam Quran dan hadis. Itu gampang banget ngejawabnya itu. Karena sesuatu yang memang sepertinya wajib, dia harus betul-betul ada nasnya yang menetapkannya. Kalau tidak ada nas yang menetapkannya, nggak bisa. Kekhilafan dalam artian pemerintahan yang sifatnya sumuliyah, ya, internasionali semuanya. Baik, yang berikutnya yang saya tegaskan sekali lagi juga, di dalam syariat itu tidak hanya hukum pidana. Syariat itu mengatur apa? Muamalah. Syariat mengatur ibadah, mengatur akidah. Dan hukum pidana dalam Islam itu paling cuman nggak nyampe 5% dalam Al-Quran. Yang mencuri potong tangan, nyawa dibalas dengan nyawa, zina dirajam. Nah, hukum pidana tidak diterapkan bukan berarti tidak menerapkan hukum Islam. Karena mengapa? Ini berdasarkan kesepakatan. Negara kita ini bukan negara Islam. Negara kita bukan negara Islam. Kita menyepakati itu semua. Karena begini, Pak, di Indonesia itu luar biasa hukumnya menurut saya. Di Arab Saudi ada orang nabrak orang di jalan raya, nabrak orang di jalan raya dan mati korbannya, maka si penabrak akan dihukum mati, hukum pancung. Hukum di Arab Saudi. Karena menerapkan hukum nyawa dibalas dengan nyawa. Cerdasnya hukum di Indonesia tidak begitu. Tidak begitu. Di Indonesia ini yang hukuman mati itu hanya pembunuhan berencana. Itu menurut saya sudah mengakomodir Al-Quran sebetulnya. Tapi dengan cara yang lebih modern. Dengan cara yang lebih cerdas sebetulnya. Karena ngapa? Kalau hantam kromo gitu. Pokoknya kalau orang hilang nyawanya dihukum mati. Ya gimana tadi kan? Kalau orang nggak sengaja. Atau malah yang nyebrang misalnya. Yang kemudian lalai dan lain sebagainya. Nah di Arab Saudi tidak. Pokoknya kalau nabrak, korbannya mati. Maka yang nabrak, nyawa dibalas dengan nyawa. Dihukum mati juga. Kalau dia damainya tidak bisa membayar uang damai, tidak bisa bayar diat misalnya, sedemikian rupa. Jadi terlalu banyak yang harus didiskusikan, ya. Kalau harus mengklaim misalnya khilafah Islam itu apa, Turki Utsmani ideal, waduh, kalau baca sejarahnya bukan perang lawan orang luar sih, Pak, perang antar sesama, ya. Rebutan kekuasaan Bani Abbasiyah ke Bani Umayyah, luar biasa. Dan tapi saya ingin katakan itu semata-mata politik yang membuat itu semua terjadi. Sama seperti perang Jamal tadi. Itu semata-mata politik. Dan satu hal lagi sebetulnya, ide-ide menolak negara kesatuan Republik Indonesia, ingin menegakkan negara Islam, termasuk khilafah Islamiyah, adalah ide yang menyimpang. Dan termasuk berpotensi bughut, memberontak kepada pemerintah yang sah. Karena kita itu wajib taat kepada pemerintah, bukan cuma pemerintah di negeri kita kalau negeri kita mayoritas muslim. Seandainya panjenengan, Pak, jadi warga Amerika Serikat, panjenengan wajib taat kepada pemerintah Amerika Serikat, walaupun dia bukan Islam. Ketaatan kepada ulil amri itu begitu. Makanya Nabi mengingatkan, man khala'a dan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallah yaumal qiyamati la hujjata lahu. Dia akan bangkit pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali. Waman mata walaysa fi unuqi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak dari lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Ini bukan cuma kepada pemerintah Islam. Kalau kita tinggal di Thailand, pemerintah Thailand. Tinggal di Filipina, pemerintah Filipina. Tinggal di Indonesia, pemerintah Indonesia. Maka menurut saya ide-ide menolak negara kesatuan Republik Indonesia dan ingin menegakkan khilafah dan daulah termasuk ide-ide bughut, memberontak kepada pemerintah yang sah, dan siapapun pelakunya kalau dia mati, mati jahiliyah. Jadi begitu. Kita lanjutkan nanti habis salat Isya kalau pengen diskusi. Baik, demikian kita tutup dulu dengan kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.